Halo para netizen, bagaimana kabarnya? Sudah sekitar 2 minggu saya baru bisa upload konten baru karena harus tinggal di Rusia selama beberapa hari untuk berdiskusi banyak dengan Vladimir Putin. Dan seperti biasa masih bersama Ricardo di channel yang akan menghibur kalian dengan konten alur cerita film pilihan terbaik sepanjang masa. Pada pembahasan alur cerita film kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah perang-perangan dan tembak-tembakan melawan alien ya guys. Diceritakan di film ini bahwa penghuni planet lain alias alien datang ke bumi untuk melakukan invasi. Tetapi kebetulan pas mereka datang ada latihan militer angkatan laut dari berbagai negara di dunia yang tentu saja akan memukul mundur para alien ini kembali ke planet asal mereka. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, yuk kita masuk ke alur cerita film ini, dan inilah film Battlefield. Battleship, cuk. Iya, Battleship. Pada tahun 2005, para ilmuwan menemukan sebuah planet mirip bumi di mana planet tersebut memiliki cuaca yang sama seperti bumi. Kemudian tahun selanjutnya, NASA membangun sebuah proyek transmisi untuk mengirimkan sinyal komunikasi pada planet tersebut, dan planet tersebut diberi nama planet G. Kemudian kita dibawa ke sisi lain dari film ini, yaitu Hopper bersaudara. Dia adalah Alex Hopper, sang adik, dan Stone Hopper, sang kakak. Alex hanyalah seorang pengangguran dan beban keluarga guys, sementara sang kakak adalah seorang komandan tentara angkatan laut. Malam itu adalah hari ulang tahun Alex dan mereka berdua merayakannya kecil-kecilan dengan minum sebotol jamu beras kencur guys. Dan dari kejauhan terlihat wanita yang datang ke bar tersebut. Dia adalah Samantha, yang kebetulan sangat lapar dan memesan sebuah burrito ayam. Tapi sayang sekali bar tersebut sudah hampir tutup dan pesanan Samantha tidak bisa diproses. Maaf ya kak. Kok gak GrabFood aja, kak? Tapi di sini guys, Alex sudah terlanjur terpana pada kecantikan para cewek tersebut. Dia berjanji akan membawakan burrito ayam kepadanya dalam 5 menit. Yang sebenarnya di sini si Alex cuma cari muka aja guys, biar Samantha mau berkenalan dengannya. Oke bang. Dan sesampainya di sebuah Indo ngepret, tempat itu sudah tutup guys. Tapi dengan sikapnya yang selalu nekat, Alex masuk lewat atap dan mengambil burrito ayam siap saji. Dan saat Alex mencoba untuk kembali, dia malah merusak barang-barang yang ada di dalam toko yang otomatis mengaktifkan alarm. Alex pun berlari ke arah Samantha dalam kejaran polisi yang menembaknya dengan pistol listrik, di mana Alex pun dapat membawakan burrito ayam sesuai janjinya pada Samantha meski harus berurusan dengan para polisi. Dari situlah Samantha tersentuh banget dan baper sebaper-bapernya atas perjuangan dan pengorbanan Alex. Asyik jadian. Keesokan harinya sang kakak memarahi Alex habis-habisan. Yang beruntung saja Alex tidak ditahan polisi karena memang punya seorang kakak komandan angkatan laut. Orang dalam. Dan daripada Alex hanya ngalor ngidul gak jelas apa tujuan hidupnya, sang kakak memaksa Alex untuk bergabung dengan militer angkatan laut. Orang dalam. Ya, bisa jadilah. Kemudian waktu berpindah 7 tahun ke depan, yaitu tahun 2012, di mana hari ini adalah acara latihan tempur bersama-sama untuk semua angkatan laut dari seluruh belahan dunia. Dan sebelum itu diadakan sebuah kompetisi sepak bola antar negara, semacam hiburan sebelum latihan tempur gitu ya guys. Terlihat si Alex menjadi pemain Amerika yang paling unggul dan rupa-rupanya dia sekarang sudah berpacaran dengan Samantha. Untuk saat ini Amerika tertinggal 2-1 terhadap Jepang, dan pada saat injury time wasit menghadiahkan tendangan penalti bagi Amerika karena pelanggaran Kapten Nagata pada Alex Hopper. Terlihat si Alex sangat keras kepala dan ingin sekali mengeksekusi tendangan tersebut, dan semua orang saat ini menaruh harapan besar kepadanya. Akan tetapi sayang sekali tendangan Alex melenceng jauh di atas mistar dan pertandingan ini pun dimenangkan oleh kesebelasan Angkatan Laut Jepang. Keesokan harinya Alex yang terlihat sudah berpacaran dengan Samantha terlambat datang pada acara pembukaan latihan Rimpak. Terlihat Admiral Shane telah memberikan sambutan pada acara tersebut dan tanpa rasa bersalah, Alex mengendap-endap melintas di hadapan para peserta di sana. Tolong
tolong kacamatanya dilepas. Di sini Alex Hooper telah menjabat sebagai letnan senior, di mana jabatan ini sudah cukup tinggi ya guys. Karena Alex adalah pribadi yang cerdas tetapi kurang disiplin ya guys. Di acara sepenting ini dia bikin malu negaranya di hadapan perwakilan negara lain. Tapi beruntungnya sang kakak adalah komandan US Navy yang sangat berprestasi. Jadi sedikit tertolong sih. Kemudian saat acara pembukaan telah selesai, sang kakak meminta Alex untuk segera menemui ayah dari Samantha, di mana Samantha di sini ternyata adalah putri tercinta Laksamana Shane, yang otomatis membuat nyali si Alex ciut dan masuk ke kamar mandi untuk merapikan rambut dengan pomade. Dan tak disangka saat Alex sendiri di kamar mandi, Kapten Nagata masuk dan memergoki dia sedang berbicara sendirian. Dan inilah waktunya Alex membalaskan dendamnya pada Kapten Nagata yang sempat menendangnya pada saat pertandingan sepak bola kemarin. Mereka berdua pun langsung by one alias baku hantam di kamar mandi ya guys, yang pada akhirnya diketahui oleh Laksamana Shane. Mereka yang seharusnya memberi contoh baik pada bawahan tetapi malah berkelahi seperti anak kecil. Kemudian Laksamana meminta ditinggalkan berdua saja bersama Alex. Dia bilang kalau Alex Hooper adalah pria yang cerdas dengan potensi yang sangat luar biasa. Tetapi dia menyia-nyiakan bakat tersebut dengan bersikap arogan dan tidak menghormati orang-orang di sekitarnya. Tampol aja pak, tampol. Latihan militer Angkatan Laut pun dimulai. Pemandangan yang sangat epik ya pemirsa, di mana semua kapal tempur melaju dan pesawat jet mengudara. Para kapten memberikan instruksi pada anak buahnya masing-masing. Tapi sang kakak memberitahukan satu hal penting yang sangat mendesak kepada adiknya itu, bahwa ini adalah latihan terakhirnya sebagai Angkatan Laut. Karena para petinggi sudah cukup muak dengan sikap dan kelakuan Alex yang masih berbau berandalan seperti hidupnya dahulu. Sang kakak tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena ini sudah menyangkut keputusan dari Laksamana Shane. Sehingga dipecat dari Navy sudah merupakan kepastian yang harus dia terima setelah latihan ini. Wah, kasihan ya bos. Ya emang kelakuan dia begitu, salah dia juga. Kemudian di tempat lain kita diperlihatkan Samantha bersama seorang angkatan laut yang kehilangan kedua kakinya dalam pertempuran, yaitu Letnan Kolonel Mick Canales. Ya, Canales. Dan tampak dia menggunakan sepasang kaki palsu untuk berjalan. Dan di sini Samantha adalah terapis bagi sang letnan yang sempat kehilangan kedua kakinya saat membela kedaulatan Amerika Serikat. Lalu kita berpindah pada satelit yang beberapa tahun lalu digunakan oleh NASA untuk mengirimkan sinyal komunikasi ke planet G, di mana terlihat 5 pesawat asing yang sedang terbang menuju bumi. Namun para ilmuwan belum bisa memastikan ini benda apa. Yang jelas itu adalah balasan dari komunikasi yang mereka kirimkan 7 tahun lalu. Wow. Dan para ilmuwan NASA serta Angkatan Udara sedang mengamati hal ini. 5 pesawat asing tersebut terlihat hancur pada saat memasuki atmosfer bumi, di mana salah satu pesawat hancur dan puingnya terlempar ke negara Hong Kong. Atmosfer bumi kuat juga ya bos? Enggak juga, mereka aja yang lemah. Tersisa 4 dari pesawat asing tersebut yang menghantam Samudra Pasifik yang tidak jauh dari tempat latihan Rimpek. Laksamana Shane mendapat laporan itu secara langsung dan ada sedikit keanehan, di mana pesawat alien yang ada di depan mereka tak terdeteksi oleh radar. Beda teknologi bos. Ya bisa jadi. 3 kapal tempur itu dikirimkan untuk melihat situasi jatuhnya pesawat alien tersebut, di mana itu adalah 2 kapal Amerika dan 1 kapal Jepang. Para ilmuwan mengira kalau material pecahan pesawat itu tidak ada dalam tabel periodik, yang sudah bisa dipastikan kalau benda tersebut adalah benda asing atau alien. Oke, lanjut dengan menggunakan sebuah bot. Alex dan 2 rekannya mendekati benda asing tersebut untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tetapi tiba-tiba Bang Eko terlempar. Bang Alex. Iya, Bang Alex terlempar karena sengatan listrik itu. Lalu pesawat alien itu membentuk sebuah kubah raksasa yang membuat siapapun tidak bisa masuk atau keluar dari dalam kubah tersebut. 3 kapal tempur ini terjebak di dalam kubah yang otomatis membuat mereka harus menghadapi para alien ini secara langsung. Kemudian muncul 3 kapal alien yang menyerupai katak dan mereka menembakkan semacam EMP yang menyebabkan gangguan pendengaran beberapa saat. Komandan Stone Hooper memberikan tembakan peringatan namun meleset karena radar dan kecanggihan kapal tempur mereka tidak bisa mengunci sasaran pada alien tersebut.
Tembakan demi tembakan diluncurkan tetapi tidak ada satupun tembakan yang berarti. Buang-buang amunisi. Ya, betul. Dan para alien itu pun menghujani kapal Stonehopper dengan tembakan mereka. Karena sang kapten Stonehopper dan eksekutif telah gugur dan Bang Alex lah satu-satunya yang punya jabatan tertinggi di sana, maka sekarang dialah yang memimpin pertempuran tersebut. Dan para alien itu juga menghancurkan kapal Jepang yang dipimpin oleh Kapten Nagata. Jadi hanya tersisa satu kapal tempur yang dipimpin Bang Alex, dan kapal tempur itu bernama John Paul Jones. Bang Alex memilih untuk menyelamatkan Kapten Nagata dan krunya yang berada di atas air, sehingga para alien tidak jadi melepaskan tembakan karena posisi mereka tidak sedang menunjukkan ancaman. Lalu kita diperlihatkan para kru yang berhasil membawa seorang alien. Bos, alien bukan orang. Oke, seekor alien yang pingsan entah dari mana datangnya. Dan saat Alex memeriksa kondisi alien ini, tiba-tiba lalu terjadi sebuah ledakan di mana alien lain datang untuk menjemput temannya ini, sehingga mereka pun berhasil lolos tanpa perlawanan. Karena si alien pulang dan helmnya ketinggalan, maka helm tersebut dicoba oleh salah satu abang tentara di sana. Ternyata guys, selain untuk bernafas, helm itu juga berfungsi untuk melindungi mata mereka dari sinar matahari. Karena mata alien itu rupanya seperti kadal yang tidak tahan dengan sinar matahari. Di sisi lain, Samantha dan Mick berada di sebuah pegunungan dan berbincang dengan seorang ilmuwan yang terlibat dalam proyek Planet G. Nampak sistem komunikasi miliknya telah dikuasai oleh alien. Diskusi para pejabat dan ilmuwan mengatakan bahwa alien ini mencoba membangun sistem komunikasi yang baru pada alien yang lainnya di luar sana, agar mereka dapat mendatangkan alien lain yang lebih banyak ke bumi ini. Lalu kita dibawa kembali ke kapal John Paul Jones yang dipimpin oleh Abang Alex, di mana dia saat ini sedang pusing 7 keliling mikirin kapal alien yang tidak bisa dilacak keberadaannya oleh radar. Tapi beruntung Kapten Nagata memiliki cara kotor dalam tanda kutip yang selama ini dia pakai untuk melacak keberadaan musuhnya, yaitu dengan memanfaatkan pendeteksi tsunami. Seperti apa itu, bos? Nah, jadi pendeteksi tsunami ini hampir di setiap negara yang punya lautan lepas pasti punya alat seperti ini, di mana ketika terjadi kenaikan gelombang, maka alat ini akan mengirimkan transmit pada sistem untuk memberikan peringatan dini adanya tsunami. Nah, alat inilah yang selanjutnya dimanfaatkan oleh Kapten Nagata untuk melihat pergerakan kapal alien yang cara berpindahnya adalah melompat di atas air. Dan tak butuh waktu lama, 2 kapal kodo alien itu pun hancur berkeping-keping hingga ke akar, terkena misil dari kapal John Paul Jones. Dan ternyata masih ada satu lagi kapal alien yang bisa dibilang adalah pemimpin mereka, di mana kapal ini dikendalikan oleh alien yang lebih cerdas, yang pergerakannya pun sulit diprediksi, dan saat ini alien itu sedang menuju ke arah kapal John Paul Jones. Akan tetapi Bang Alex mengatur rencana yang brilian untuk memenangkan pertempuran ini, yang bisa dibilang kalau Alex baru saja menggunakan bakat kepemimpinannya. Lalu kapal itu pun merapat ke sebuah pulau dengan jarak yang sangat dekat, dan tentu saja kapal alien itu hanya bisa melompat di atas air dan terpaksa memutar mengitari pulau tersebut. Dan dengan perhitungan yang tepat saat matahari terbit, Alex dan Kapten Nagata menghancurkan kaca kapal mereka dengan sniper, yang membuat para alien ini silau terhadap sinar matahari dan akhirnya kapal alien itu pun hancur berkeping-keping menjadi serpihan-serpihan yang tak berarti guys. Dan tentu saja kemenangan mutlak bagi kita semua, sehingga film ini pun berakhir. Bos, filmnya masih lanjut. Oh, masih ada ya? Nampak sebuah robot alien yang mampu menghancurkan segala sesuatu yang ada di depannya. Alex dan anak buahnya selamat karena mereka segera meninggalkan kapal tersebut dengan skoci. Dan karena Alex masih belum selesai dengan tugasnya, maka Alex mendatangi sebuah kapal tempur jadwal bernama USS Missouri yang sudah dimuseumkan untuk sarana rekreasi dan edukasi. Tetapi Alex membutuhkan kapal tersebut untuk menghancurkan satu lagi kapal alien yang membangun jaringan komunikasi dan membentuk kubah pelindung demi menyelamatkan jiwa umat manusia.
Dan dengan bantuan para veteran legend ini, para kru modern dapat menjalankan kapal tempur Jadwel yang tidak kalah berbahayanya dengan kapal tempur zaman sekarang. Kapal jadul itu pun kembali ke lautan lepas untuk bertempur guys, dan dengan gagah berani kapal tersebut mendatangi para alien itu. Dan di bawah kepemimpinan sang kapten Alex Hooper, mereka mampu membombardir kapal alien tersebut tanpa ampun dengan semua amunisi yang ada. Kemudian Alex menggunakan amunisi terakhirnya untuk menghancurkan jaringan komunikasi yang telah dibangun para alien tersebut berdasarkan petunjuk dan koordinat dari Samantha, dengan tujuan agar tidak mendatangkan alien lain yang lebih banyak lagi. Alhamdulillah. Akan tetapi sebelum film ini berakhir, ternyata masih ada 3 robot alien yang tersisa dan melompat ke arah USS Missouri. Dan inilah akhir perjalanan dari Alex Hooper sebagai Kapten Angkatan Laut guys. Serius bos? Tapi bohong. Si bos hampir aja kecewa nih. Enggak lah, karena kubahnya udah terbuka, maka Admiral Shane mengirimkan jet tempur untuk mengcover Alex dan krunya dari serangan robot alien tersebut. Dan dari film ini kita belajar kalau manusia adalah spesies paling cerdas dan kuat di seluruh jagat raya ini. Di akhir film, mereka yang gagah berani itu mendapatkan penghargaan khusus dari Admiral Shane, terlebih pada Komandan Stonehopper, kakak Alex Hooper yang gugur dalam pertempuran tersebut. Dan penghargaan tersebut diwakilkan kepada adiknya yaitu Alex Hooper. Dan tentu saja karena tindakan kepahlawanannya, Alex Hooper menerima penghargaan bintang perak, yang tentu saja menjadi kebanggaan tersendiri bagi seorang yang berlatar belakang berandalan, tetapi memiliki tindakan yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Dan akhirnya Alex dengan mudah mendapatkan restu dari Admiral Shane untuk meminang putrinya yaitu Samantha. Dan film ini pun berakhir dengan happy ending guys. Kami memberikan rating 9,2 untuk film ini dan sampai jumpa di pembahasan alur cerita film selanjutnya. Bye.